Makasih Mas Arif udah datang ke Landa Studio dari Pemalang ke Semarang. Ini adalah ownernya Indokria. Indokria itu salah satu usaha yang bergerak di bidang buat tas ya. Tapi tasnya lebih ke tas sekolah, travel bag juga ya? Sebetulnya gini Bang, kalau Indokria itu induknya. Oh, holding ya? Holdingnya. Belum terdaftar sih, cuma kita nyiapin nama aja. Ntar ketika udah jadi PT. Tapi diambil orang loh nanti dia disebutin. Enggak lah. Di bawah-bawahnya ada beberapa brand kita. Nah, ada Indoblaju ya kan. Indoblaju itu bikin tas-tas kayak tote bag itu ya anak-anak muda. Gitu. Kayak souvenir tas kanvas dan lain-lain. Terus kita ada juga Indo Ransel. Itu kalau buat tas-tas ransel gitu. Oh, tas ransel. Termasuk travel bag dan lain-lain semuanya gitu. Nah, Indokria membawai berarti ada 2 berarti ya? Ada beberapa lagi. Ada beberapa lagi? Iya. Apa lagi? Termasuk yang baru ini Kaliko. Kaliko itu? Aku bawain itu. Nah, coba kita lihat dulu Kaliko. Ini belum launching sih. Oh, ini belum launching. Tapi nggak apa-apa dibedah di sini pertama kali ya. Ini aja boxnya masih sampling, masih kegedean gitu. Masih lagi produksi lagi. Ini masih di apa? Ini namanya Kaliko. Kaliko. Bacanya Kaliko apa Kaliko? Kaliko. Kaliko. Kita buka ya. Ini Kaliko. Ini tadi Mas Arif datang bawa Kaliko. Oh, ini untuk ini ya. Nih. Sebetulnya tas juga sama. Nah. Cuma bedanya kalau ini tuh buat media edukasi sebetulnya. Let's meet the color. Jadi sudah ada ini ya. Petunjuknya ya. Baru ada tasnya, ada kuas, sudah ada cat, semuanya udah komplit. Oh, ini keren nih. Ini tas ini memancing anak-anak untuk mewarnain berarti. Tujuannya itu. Soalnya sekarang kan anak-anak gadget semua kan. Iya. Kok bisa terpikir kayak gini Mas Arif? Ya apa ya? Inspirasi lah biasa. Nyari-nyari kesana kemari. Ini keren nih. Sebetulnya produk biasa itu kan kita bikin di Indoblaju udah bikin lama kayak gitu. Kebetulan trennya memang lagi kayak gitu, painting bag gitu kan. Cuma bedanya apa produk kita sama yang di tempat lain? Misalnya di marketplace itu kan banyak juga Bang. Orang bisa beli dengan harga-harga murah. Tapi pertanyaannya bisa nggak tasnya itu dipakai untuk jangka waktu yang lama? Oh, nah. Tapi sudah pernah coba nggak beli dari marketplace? Nggak perlu coba, kita udah kelihatan kan bahannya. Kita mainannya tiap hari kan. Udah kelihatan dari fotonya kan udah kelihatan. Oh, jadi berarti gini, marketplace itu kan memang secara visual dari gambar itu oke ya. Tapi kalau orang yang ngerti karena Mas Arifnya adalah orang yang bercengkerama di pembuatan itu, jadi tahu untuk komposisi bahannya bahwa itu tidak kuat ya. Satu tidak kuat dan biasanya mereka kan cuma diwarnai sekali aja udah, habis itu nggak dipakai kan. Oh. Nah kalau ini tujuannya anak-anak itu biar bangga dengan karyanya gitu loh. Bangga mereka warnain, habis itu mereka bisa pakai gitu. Dan ini banyak kualitas ekspor Bang. Kualitas ekspor ya? Karena bahan-bahan ini yang dipakai buat ekspor juga. Ini bahan apa namanya? Kanvas. Hah? Kanvas. Kanvas ini namanya? Oh. Cakep lah. Berarti artinya dia selesai warnain, ya sudah ya, dia mau pakai untuk tempat mainannya juga boleh ya? Boleh. Kok terinspirasi nih? Dari mana sih kok terinspirasi kayak gini? Inspirasinya dari mana ya? Ya dari, adalah beberapa inspirasi dari produk serupa juga. Cuma emang nggak di tas kan. Nah, kita konversi ke tas aja. Dan kita pengen fasilitasi ibu-ibu biar beli produk itu dah saya one stop solution lah. All in one. Orang kan kalau beli tas kadang tasnya aja, catnya masih sendiri. Oh, kalau ini udah semua ya. Sendiri. Berapa ini tadi kalau ini berarti per box tadi ya? Per box. Kalau per box tadi itu berapa berarti? Harganya belum bisa diupdate sih. Oh, tadi ya. Jadi belum rilis. Belum rilis. Ini masih prototype-nya di sini. Ini masih prototype. Prototype. Tapi kalau untuk guidebooknya juga belum selesai. Jadi ntar ada guidebooknya. Oke. Apa istilahnya, ada cara nyampur warna. Oh. Anak-anak biar tahu kombinasi kuning sama biru jadi warna apa gitu kan. Iya. Merah sama hitam jadi apa gitu. Next lebih komplit lah istilahnya.
Ini namanya tadi Kaliko. Kaliko ini adalah salah satu produk dari induknya itu Indukria. Ada beberapa kita bilangnya apa ya enaknya ya? Mungkin dia Indukria itu di bawahnya itu ada anak-anak perusahaan lah ya, yang fokus masing-masing ke bidangnya. Kalau tadi Indo Ransel adalah untuk ke tas ransel, tas ya, tas kantor, tas kantor laptop, ya. Dan market kita memang kan beda, Bang. Kalau di Indo Ransel itu market kita lebih ke perusahaan biasanya. Kayak misalkan beberapa perusahaan pertambangan gitu. Dia butuh tas dinas kan. Tapi yang custom sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Benar-benar. Dan ada branding logonya dia, perusahaan dan lain-lain. Kita siapin produk-produk itu. Sama kalau misalnya ada penerimaan sekolah baru ya. Nah, termasuk sekolah-sekolah juga beberapa. Nah, sekolah baru dari awal kita sudah siapin ini misalnya apa yang dia minta gitu ya, logo apa. Ya salah satunya sekolah polisi kan biasanya penerimaan mahasiswa polisi baru ya. Apalagi secaba segala macam kan itu ada tas. Termasuk agenda-agenda pemerintahan biasanya kan gitu kan, workshop pelatihan gitu ya. Benar. Termasuk market kita juga. Udah berapa tahun berarti bergerak? Sebenarnya ide ini pertama kali gimana sih? Indo Ransel itu baru mulai kemarin akhir tahun 2021 malah. Kita kan ketemu itu di itu mulai itu pas itu. Oh, di Balai Pelatihan Koperasi ini ya, provinsi ya. Sebelum itu. Baru ya. Kalau yang di Indo Blacu itu udah dari 2020 awal. Pokoknya benar-benar pandemi, aku konsen ke situ. Jadi basicnya Mas Ari sebenarnya apa basicnya? Kalau basic apa aja sih ya? Enggak, misal terpikir dunia Indukria ini sebenarnya apakah memang tamatan dari orang seni atau? Dulu sebetulnya aku orang branding, Bang. Orang branding. Sebetulnya orang branding. Cuma karena pandemi kan. Oke. Berarti kau bisa masuk include di Lander Kreatif toh. Berarti branding lesu kan. Ya udah. Kebetulan istri itu dulu main ini tote bag. Cuma dia reseller aja. Ambil dari tempat temenku gitu kan. Tapi tetap juga di daerah Pemalang? Enggak, dia produksi di Solo. Karena aku kan 10 tahun terakhir di Solo. Oh, waktu menggeluti dunia branding kamu di Solo juga? Iya, aku di Solo. Di Solo. Nah, begitu pandemi, sepi dunia branding. Iya. Kita kan harus berpikir kreatif kan. Iya, di tahun pertama itu kan orang sama sekali nggak paham kan? Bingung kan kita waktu itu, kita nggak tahu kan bakal seheboh itu kan. Iya benar. Kita masih pede aja waktu itu. Terus pas awal-awal pandemi, inget produknya istri aja kan, wah harus aku seriusin nih kayaknya. Akhirnya aku bikin website, bikin brand, udah aku seriusin. Waktu itu dapat pelanggan pertama lumayan, Bang, dari Shell Indonesia. Pesan 10.000 tas. Minta 1 bulan jadi. Pada saat terpikir 1 bulan itu jadi gimana? Ya karena memang kebutuhannya kan dia untuk bantuan program COVID juga kan. Jadi harus segera kan. Jadi program itu memang relate dengan keadaan itu ya. Dan dia cepat minta itu memang karena semua perusahaan lagi berempati dengan keadaan itu ya. Tapi terakhir bisa 10.000? Bisa, kita eksekusi juga. Walaupun boncos yang 4.000. Kenapa boncos? Ya namanya dinamika kita baru mulai terjun kan. Enggak, boncos nggak bayar atau gimana nih? Enggak, beres pembayaran, beres semuanya. Perusahaan gede kan dia kan nggak mungkin yang bikin boncos 4.000 ya, nih? Kita lebih ke produksinya kita sendiri yang kendala. Oh, artinya ya belajar ya. Belajar. Karena sebelumnya kan yang bikin di tempat temen, Bang. Oke. Karena istri kan belum produksi sendiri waktu itu kan. Dan tiba-tiba dapat jumlah yang 10.000 ini tadi. Dan itu pun temanku malah nggak support, dia nggak berani. Kapasitasnya dia nggak sebanyak itu. Tapi karena memang dunia kita berani nantang ya. Justru karena itu akhirnya ini kalau nggak dikerjain nggak naik. Gila. Nggak naik nih. Ya udah. Akhirnya nyari channel. Oke lah kita eksekusi. Tapi kan dari beberapa channel itu ternyata ada yang kurang profesional. 4.000 itu berapa rupiah tuh boncos modalnya itu? Ya lumayan lah. Untuk kita yang habis kehilangan kerjaan. Disalahin nggak sama nyonya? Wah, kamu ini terlalu ambisi. Udah biasa sih. Iya, tapi kan gini ya, kita di dunia usaha ini antara ingin merealisasikan itu kan kadang-kadang dianggap ambisi ya kan. Padahal beda tipis antara ambisi sama ingin membuat nama ya. Kalau aku lihatnya nggak ambisi sih, Bang ya. Kalau kita ngomongin ambisi itu kan ngomongin ego biasanya kan. Iya. Nanti ada apa ya, ada hal-hal yang pengen kita capai karena ego mungkin ya. Iya. Kalau aku sih lihatnya lebih kayak memang itu yang ada di depanku dan itu yang harus saya kerjakan, ya udah kerjain aja.
Dan apa nilainya adalah itu kalau sukses akan menjadi, dan pada saat itu 10.000 oke, boncos 4.000, 6.000 pasti akan ada modal yang lost toh. Pastilah. Nah setelah itu, Tapi setelah itu kan akhirnya kita jadi tahu kan, dan belajar jadi tahu, ya. oh ini enak nih diajak kerja sama. Oh itu nggak oke, enak nih. terseleksi dengan Terseleksi. sendirinya. Udah habis itu mau 4.000, 5.000, 7.000 aman aja. Gitu. Sekarang ya. Aman. Habis itu masuk waktu itu perusahaan pertambangan juga minta dia 4.000 kalau nggak salah. Kelar juga ada 1 minggu. Akhirnya karena kita tahu caranya kan gitu. Setelah itu DPR masuk juga waktu itu. Tapi sekarang udah rutin. Ada beberapa orderan yang lagi mau dikerjakan atau gimana? Ada beberapa yang rutin. Jadi enaknya di Indo Blacu waktu itu ya bang. Iya. Waktu itu belum ada Indo Krea. Awalnya kan kita masih bikin Indo Blacu itu karena berawal dari tote bag aja kan. Oh berarti sebenarnya ini dari Indo Blacu. Indo Blacu dulu ya. Orang lebih kenalnya Indo Blacu dulu. Indo Blacu. Awalnya dari situ, terus banyak permintaan kan, ternyata ketika selama COVID itu kan banyak program CSR perusahaan yang butuh kemasan kan, termasuk tas bansos itu kan akhirnya jadi lahan korupsi itu. Sempat juga seliwer ada yang minta, gimana bro bisa bantuin nggak? Wah tapi kayaknya harganya nggak wajar nih, ya udahlah nggak ikutan main waktu itu. Oh up-nya terlalu tinggi. Iya. Tapi selagi menguntungkan kan gimana? Kan kita Enggak sih, kita nggak untung. Oh tetap juga nggak untung. Tapi memang ya itu ya, untung-untungan kalau yang skala gede mereka punya kapasitas yang gede ya untung gitu. Cuma kalau kita yang di bawah-bawah kan udah paling dapat cepretan berapa sih? Udah cepretan tenaga kita ya. Itu terjadi juga pada saat di Berkat Telur ya. Jadi orang order ini bro kita butuh ratusan ton gitu kan. Jadi sekali itu saya sempat mau nanggapin, tetapi sudah itu banyak temen nelpon nanya bilang, bro ini ada informasi ratusan ton. Udah itu mah bohong itu dah. Aku bilang nggak akan mungkin ratusan ton dalam jumlah sekian itu, nggak akan mungkin. Aku bilang kalaupun ada mungkin itu mungkin udah mujizat saya bilang. Jadi itu sempat juga seliweran ya. Tapi dari situ kan kita tahu bang, banyak juga akhirnya seringkali ada orang pesen nggak realistis kayak gitu kan. Iya iya. Karena waktu yang akhirnya berjalan kita jadi tahu kan, oh ini fake nih gitu. Oh ini valid nih gitu kan, kita jadi tahu. Kayak kita punya alarm sendiri kan, isinya kan akhirnya main kan. Oh ini valid nih gitu. Dan alhamdulillah beberapa juga ada yang sampai akhirnya kontrak juga, nggak kontrak sih ya, cuman rutin lah per bulan itu paling nggak ribuan lah per bulan beberapa pelanggan. Dan dia ada sisi diuntungkannya kemarin kita pandemi itu. Jadi sebenarnya istilah learning by doing itu ya di situ terjadi ya. Dari dulu soalnya emang udah biasa kayak gitu. Tapi ini kan kalau dulu kan ikut orang nge-brand ya. Iya. Kalau sekarang brand sendiri juga aku bang. Oh di Solo brand sendiri? Berdiri sendiri. Oh apa namanya waktu itu? Orwell. Dirimu sebagai ketua tim atau? Ya aku ngerintis waktu itu kan berawal dari desain grafis kan. Oh ini Mat, ini desain grafis nih Mat. Awal desain grafis kita cuman percetakan aja kan. Cetak segala macam, terus ngerjain media promo. Habis dari sini berarti lain. amat dimutasi dia, dirimu yang masuk desain grafis. Terus habis itu belajar lagi kan bang. Oh ternyata ada istilah branding nih apa nih gitu. Apalagi waktu itu kan lagi rame-ramenya UKM naik level, semua orang ngomongin branding. Scale up ya, scale up tuh apa gitu kan. Belajar waktu itu. Tahu materi-materinya itu dari Pak Subiakto. Iya kita ngikutin kemarin dia bilang. Awalnya wah gila ya keren. Sampai akhirnya 2017 itu aku ketemu sama salah satu orang tokoh lah bisa dibilang nasional juga. Itu beliau yang ngerjain brandingnya Pertamina. Oke. Ketemu aku. Itu salah satu anugerah ya? Salah satu anugerah. Dan lucunya orang itu tuh dulu pelangganku ketika aku zaman masih nyopir travel bang. Dulu aku sempat kan 2011 nyopir travel. Travel juga pernah? Serabutan lah ya, jaga warnet pernah, jaga warung pernah, semuanya eksekusi aja lah. Sudah tertempa ya. Tapi sebenarnya basic pendidikanmu tadi adalah kalau aku dulu SMK 1 Semarang. SMK 1 Semarang. Wah Otomotif. Ini SMK 1 Grafika dua-dua ini. Hah? Itu Grafika itu SMK 11 namanya. Oh bukan SMK 1. Karena di pojok-pojokan mereka ini dua ini sering cabut orang ini karena deket sama pohon mangga naik kuburan di situ Mat ya. Aku taunya pohon-pohon di situ. Oh kau ini ya SMK 1 ya.
Sempat kuliah cuma kayaknya nggak betah di kelas. Akhirnya ya udah nggak lanjut. Berapa tahun? Berapa dong? Nah ini yang nonton Lander Kreatif ini nggak usah ditiru yang ini. Kalau berani cabut, hah? Jangan. Oh, agak dekat. Tarik aja gini. Oke. Oh, nah berarti sebenarnya tadi di kuliah sempat dijalani nggak ini ya. Nah lanjut lagi tadi yang Pertamina tadi itu, ketemu dengan orang Pertamina pada saat travel tadi ya. Awalnya dulu aku ketemu orang ini, namanya Pak Imam Subhan. Beliau itu dulu Direktur Akber namanya, Akademi Berbagi. Oke. Nah, beliau kan juga punya di Brandcom, itu konsultan brand. Ya kalau dia kliennya mah udah perusahaan multinasional ya. Iya. Kayak Pertamina dan lain-lain. Nah, 2011 itu aku sempet nyopir waktu itu, bawa rombongannya di Akber. Cuma ya kita supir-supir aja, nggak ngobrol sama sekali gitu. 2017 ketika aku udah mulai belajar branding, udah mulai belajar brand identity dan lain-lain kayak gitu kan Bang. Ada undangan pengajian waktu itu anak-anak muda kan. Wah ikutlah pengajian itu biar pernah ikut pengajian ya kan. Diajakin, ternyata rumahnya tuh tempatnya di rumah Pak Imam itu tadi. Oke, Imam Subhan tadi ya. Iya. Kebetulan kan memang rumah beliau kan besar kan waktu itu. Ini rumahnya berarti di mana nih? Di Solo. Dekat Manahan tuh rumahnya strategis banget di pusat kota Solo. Oke. Nah waktu itu udah datang ke pengajian. Pas habis sholat tuh orangnya nyamperin kan. Baru pernah lihat Mas, baru pernah datang ya. Kalau pengajian saya baru ikut Pak. Tapi kalau kesini saya udah beberapa kali, aku bilang gitu kan. Loh apa? Gitu. Dulu kan saya nyupir Bapak gitu, yang sering buat travel. Oh iya gitu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Sekarang apa? Saya di branding. Dia pertamanya diem aja. Karena saya nggak tahu. Aku nggak tahu Bang. Kalau dia di brand consulting ya. Ternyata dia konsultan. Ternyata seprofesi sama, cuma dia sudah kelas atas ya. Udah atas. Oke. Udah habis itu akhirnya ngobrol-ngobrol. Aku pengen lihat dong karya-karyamu gitu. Wah udah bagus tuh. Aku bisa jual mahal. Yang namanya desain Bang. Anak-anak desain pasti ngerti ya kan. Kadang-kala desain logo ditarif 50, 100 ribu, apalagi 500 ribu ya, ditawar pasti. Ya. Bener. Waktu itu aku udah bisa ngejual paling nggak harga 3,5 waktu itu. 3,5 juta? 3,5 juta. Kau janji loh. Ada satu logo yang mau kau sumbang hari ini loh. Dibawa nggak ini? Belum. Oke, kita lanjut baru. Oke. Dia bilang, itu bisa lebih mahal tuh. Dia bilang gitu. Oke. Dalam hatiku udah padahal lumayan banget kan. Tahun segitu udah lumayan banget. Iya, udah the best lah. Kita jual berapa Pak? 20.000 ya ditawar habis ya Mbak ya. Oke, dengan kita yang nggak punya basic sama sekali di dunia itu kan. Oke. Akhirnya udah. Aku sering manfaatin aja kan Bang, sering-sering ke rumahnya, ketok-ketok pintunya aja terus. Sampai waktu itu dapat pelanggan pertama, coba kamu bikin penawaran tuh. 7 sama 10 juta. Akhirnya aku bikinin penawaran, diajarin kan, triknya seperti ini. Lucunya waktu itu, ketika aku nawarin harga tadi, 7 sama 10 juta, dia ambil yang 10 juta. Dan dia bilang apa Bang? Next, nanti aku pesan lagi kalau bisa yang lebih mahal ya. Oke. Dari situ aku tahu, wah gila ya, ternyata kalau udah ngomongin branding, dan kita udah bisa presentasi dengan bagus, orang nggak lihat harga. Karena sebetulnya branding itu bukan menghargai desainnya Bang, tapi justru menghargai perusahaan itu sendiri. Seberapa level perusahaan dia gitu loh. Iya. Kenapa Apple berani ngasih harga mahal banget? Bukan logonya yang mahal, tapi perusahaannya yang mahal gitu. Jadi soal reputasinya sendiri gitu loh. Iya. Dari situ ya udah, habis itu nggak mau jual logo murah ini. Awalnya seperti itu. Jadi memang di situ apanya ya. Tapi setelah ketemu dari situ dirimu, tapi ada penasaran aku tadi. Awal cerita kamu ke Solo gimana sih, orang Semarang? Ya karena sempat kuliah itu kan. Oh, kuliah di TS? Enggak, aku di UMS waktu itu. Oh, kuliah di UMS, ngekos di situ. Iya. Itulah awal masalah pergaulan kan. Nanti jangan cerita ada nyonya, nanti pergaulan itu di sesi yang sesi ininya gitu. Oke. Nah, tadi dirimu ketemu Mas Imam Subhan itu dan dia sudah ngajarkan tadi ternyata harga itu ya kita sendiri ya, misal kayak kita aja juga Lander Kreatif itu kadang-kadang berapa sih paling mahal kita pernah satu karya itu paling mahal itu masih 10 juta paling mahal. Itu udah bagus kan.
Iya, konten kreator gitu kan. Nah, cuma ternyata benar yang dirimu bilang itu, bagaimana mengembangkan lagi. Karena kita sebenarnya adalah komposisi yang kita cerita di awal tadi itu. Nah, perjalananmu setelah kenal sama Pak Imam Subhan tadi itu, kenapa nggak berlanjut lagi? Masih berlanjut nggak? Masih berlanjut. Sampai sekarang? Enggak sih, sekarang udah enggak. Lebih berdiri sendiri-sendiri ya? Jadi gini Bang, aku tuh apa ya, istilahnya ngejalanin branding itu sebagai proses dan tahap kehidupan yang pernah aku laluin aja. Tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah hal yang akan saya lakukan sampai akhir gitu loh. Ada perasaan seperti itu aja. Makanya ketika momentum pandemi, aku beberapa pelanggan udah sepi semua kan Bang, nggak ada yang namanya opening. Iya. Ya kan sebelumnya kan klienku mayoritas bisnis F&B, resto gitu, iya benar-benar. Makanan-makanan yang misalnya ya sekarang ala-ala kopi di pinggir jalan segala macam. Awal-awalnya kan kayak gitu. Sekarang selama pandemi siapa yang mau opening waktu itu awal-awal itu kan. Gimana? Dan tahun 2018 kan aku sempat main kuliner juga waktu itu. Sempat main kuliner. Cuma ya kejeglong juga. Kulinernya apa? Kulinernya waktu itu geprek. Geprek. Di kampus-kampus gitu kan. Nah, ternyata setelah main kuliner dan dirimu sebenarnya bermain lagi ke dunia kreatif lah kita bilang ya. Termasuk dunia kreatif nggak ya kalau ke Indokria ini? Termasuk lah. Dunia kreatif lah ya. Kria lah ya. Produk-produk kria. Nah, makanya namanya kria kan. Indokria. Kri-nya itu kreatif ya? Iya ya? Kria kan kreatif. Istilahnya pemerintahan sekarang kan gitu kan. Kalau ngomongin industri kreatif itu kan kria kan. Oke. Awalnya kenapa nemu nama Indokria? Itu sebetulnya karena kita bingung aja nyari domain yang bagus. Website kan. Iya. Karena strategiku ketika mencari nama sekarang itu selain karena nama tersebut belum dipakai, kita juga harus dapat domain yang bagus. Kita percuma bikin nama keren kalau nggak punya domain website yang sesuai gitu loh. Ya nggak? Karena domain website itu ibaratnya sekarang kayak coupling Bang. Kayak coupling loh. Jadi misalnya kalau kita punya domain kemarin Lander Kreatif, domainnya bagus nggak itu kalau dari kacamatamu? Nah, persoalannya bagus dan enggaknya itu masih tersedia apa enggak gitu loh. Misalkan aku mau bikin Indotas gitu. Iya. Ternyata udah nggak bisa dipakai, ya kan otomatis aku nggak pakai. Artinya ruang lingkupnya sudah terputus. Iya, itu yang membuat jadi ini ya. Jadi kita harus nyiapin sampai ke depan lah intinya kan gitu. Oke. Apalagi dulu aku di branding kan Bang, tahu yang namanya nyari nama itu nggak sekedar nyari nama. Sama kayak harus ke depan gitu kan. Nggak bisa hanya nyeletuk aja ya. Apalagi kalau kita bicara produk komersial yang urusannya sama haki kan. Udah repot tuh. Bikin merek gede-gede kayak kejadiannya yang bisa kita lihat kayak ayam gepreknya Bensu. Benar, ternyata orang Jogja apa? Iya, Jogja. Ternyata yang punya orang Bandung. Bandung apa Jogja? Bandung ya. Yang terakhirnya berkasus yang Bandung juga berhak untuk buka usahanya ya. Ya karena dia lebih dulu mematenkan namanya. Iya. Nah, itulah kenapa mikirin nama itu harus benar-benar dari awal istilahnya gitu. Oke. Makanya waktu itu muncul Indokria itu karena Indokria. Masih ada nih indokria.com. Ya udah langsung kita sikat domainnya, jalan. Sistemnya gitu aja. Indopelaju.com masih bisa jalan. Kita banyak belajar nih Mas nanti di sharing-sharingnya nih. Nah, berarti setelah tadi main di F&B ya, makanan tadi ayam geprek dan sekarang sudah membuat nama Indokria. Dan berarti kurang lebih sudah mau jalan 2 tahun lah ya. Kuliner udah berhenti Bang. Ya kan kuliner kan udah hilang, berarti artinya. Nah itu termasuk bisnis ambisi kalau itu. Karena melihat. Karena lagi seneng sama branding, ngerasa dapatnya lumayan ya gitu. Kita nggak fokus. Ngelihatnya aja gampang ya. Apalagi waktu itu kan aku ketemunya sama klien-klien yang F&B. Udah ikut masuk, ntar aku dorong. Ya dorong aja kan, nggak dorong modalnya sama aja. Iya. Ternyata F&B itu kan PR-nya ngeri. Ngerinya di mana? Iya kan operasionalnya. Iya. Iya kan. Ibarat kata simpelnya ya Bang, selama aku buka kuliner itu masak nasi laku nggak laku, besok nggak bisa dipakai lagi loh Bang. Kalau mau di warung sebelahnya ada nasi goreng ya harusnya ya. Ya kan tetap kan ya kalau udah rezeki lain cerita ya. Cuma kan secara operasional tetap harus kita perhitungkan gitu. Dia itu tidak endurance, maksudnya tidak tahan lama ya. Dia cuma dalam jangka waktu misal 1 hari 2 hari sudah nggak justru kalau dipaksakan menimbulkan rasa yang tidak enak lagi kan. Itu bahayanya kalau bisnis di makanan ya. Nah, kalau belum benar-benar kuat banget susah sih.
Oke. Nah, Istilahnya kalau kayak aku yang waktu itu ambisi coba-coba aja sekedar ego, aduh nggak cocok. Harus totalitas lah, apapun itu kan harus totalitas ya. totalitas, konsistensi, disiplin. Semua itu pastilah karena memang pada saat ngerintis itu perjuangannya di situ Bener banget. tuh. Dan nggak langsung untung kan. Heeh. Cerita tas aja bang, sebetulnya istriku tuh mulai reseller tahun 2019 bulan Mei. Oke. Dapat pelanggan pertama tuh bulan Agustus. 2019 Mei. Iya, karena buat kesibukan aja waktu itu istri kan. Dari Mei ke Agustus Berapa bulan tuh? sama sekali nggak ada pelanggan. Nggak ada. Mesan satu pun? Nggak ada. Jadi banyak benang. Karena memang cuman buat iseng awalnya, ya Oke. kan, main di Instagram aja. Tapi waktu itu dapat pelanggan pertama itu dari Kalimantan malah. Lihat Instagram. Iya, dari Selika Hotel, grupnya Swiss Bell kan. Oke. Aston kan? Aston apa Swiss Bell ya? Lupa aku. Ya pokoknya dari itulah salah satu hotel di Kalimantan. Udah pesen, ternyata jadi langganan. Dan yang luar biasanya tuh dari Mei ke Agustus loh bro. Nunggunya tuh kayak Ya, mana enggak, gitu. Ya istriku waktu itu nggak nunggu kan, ngejalanin aja. Iya, Dan kebetulan aku masih di branding kan, kuliner masih jalan juga waktu itu. Tapi kuliner kembang kempis waktu itu ya. Bang Kempis. Karena modalnya. Udah 3 outlet ke Bang Kempis kan. Buat gaji itu tiap bulan pusing mikir. Oh, iya. Rencananya waktu itu kan ambisinya wah franchise nih 5 tahun 100 cabang. Kita booster kayak gitu ya. Ternyata agak segampang itu Gak ya. segampang itu Ferguson. Ya kalau ngeliat orang kan sebenarnya yang buat cepat deposit banyak itu adalah pada saat franchise Betul. kan. Karena orang kasih di depan. Iya. Ternyata tidak segampang itu ya. Apa melihat yang kita lihat itu Ya rumput tetangga itu lebih enak. Iya benar. Nah, tadi main istri dari 2019. Singkat katanya lah di perjalanan ini ya. Berarti di perjalanan ini F&B nggak lagi main makanan geprek, nggak main lagi. Maka yang difokuskan adalah sekarang adalah Indoblacu ya. Iya. Itu awal mulanya juga karena ada statement yang menggelitik dari sepupuku bang. Apa itu? Itu bukan sepupu kandung ya, dia lebih ke Iya. suaminya sepupuku. Iyalah, Waktu itu pas momentum lebaran kita ketemu. Mas, kamu tuh brandingnya bagus. Cuma dari dulu kamu nge-brand usaha orang mulu. Kapan kamu punya usaha sendiri? Wah itu sih. Menohok banget ya. Menolak banget. Wah, jadi mikir, iya ya. Makanya aku bilang bang, branding tuh sekedar proses perjalanan. Iya. Hari ini pun saya masih support beberapa teman-teman. Cuman istilahnya nggak sekomersial dulu lah. Iya. Jalan aja, saya bisa bantu apa, aku bantu. Tapi di satu sisi aku pengen punya usaha sendiri yang memang, ya itu yang next bisa aku kembangin lah gitu. Oke lanjut. Berarti tidak sekomersial dulu sekarang? Iya. Ya support aja. Paling kalau ada teman misalkan, Mas dibantu ya perusahaanku lagi butuh support nih, kayak gitu. Paling gitu aja. Atau kalau teman pengen konsultasi merek kan, Mas aku bikin merek nih gimana nih gitu. Hakinya gimana kira-kira, dari hal-hal kayak gitu. Lebih ke, dan ternyata aku lebih menikmati sih, lebih menikmati gitu. Lebih menikmati Iya. sebagai profesi seperti itu ya. Iya, Jadi kita mengerjakan project kita, tapi kalau ada orang mau consulting ya consulting aja sampai jalan kayak gitu ya. Tidak fokus untuk menjadi misalnya bisnis di industri branding tadi ya. Kalau dulu kan ada project, aku bikin penawaran dulu. Ya. Cocok nggak, bayar baru kita kerjain. Kalau sekarang sih nggak, sama teman-teman sok lah. Kalau aku bisa bantu apa gitu aja. Oke. Nah, kamu harus minum ini dari kedai kopi nih. Siap. Ini termasuk UMKM juga. Ini ada di Jepara. Sponsor nih. Jadi ada yang mau sponsor bisa di sini produk makanannya dan minumannya. Nanti yang seleksi pertama kali Ahmad sama Pet. Tapi Ahmad paham di dunia. Sekarang kalau kita bahas tantangannya tadi sudah kita bahas. Tapi kalau melihat menurut sudut pandangmu lah, kita sudut pandang yang berandai-andai dengan orang kita ya anggaplah yang tadi masih juga mencari yang lebih settle-nya gitu. Bagaimana sih tantangan ke depannya? Apa pandemi sekarang mempengaruhi nggak setelah tahun kedua, mau tahun ketiga mungkin? Mempengaruhi nggak lagi? Pengaruh sih. Masih tetap pengaruh. Tapi ya? gini ya, aku lihatnya apa ya? Memang dunia bisnis itu dunia nggak bisa kita tebak kan. Oke. Ada pengaruh itu bisa jadi sisi buruk, bisa jadi sisi baik. Nah, mentalitas kita tuh yang perlu diuji.
waktu awal pandemi, Ya. kuliner mati nggak? Mati bang. Mati karena memang orang keluar aja udah males. Bener. Branding mati nggak? Mati. Ada yang mati, ada yang enggak. Cuma yang saya kerjain waktu itu emang mati gitu. Oke. Nah, cuma cara kita berpikir nih, kalau waktu itu kita stuck, ini nggak bisa diapa-apain, ya udah stuck di situ. Tapi aku nggak mau berpikir gitu kan. Apa yang bisa dimasukin saat pandemi gitu aja. Dan tas kok ada peluang nih gitu. Ya udah, itu yang aku genjot kan istilah gitu. Oke. Jadi bisa jadi ancaman, bisa jadi enggak gitu. Yang belum ketemu tuh kemarin aja PPKM aja. Cuma juga ketemu juga akhirnya. Kenapa akhirnya aku ngeluarin Kaliko tadi? Iya. Karena beda market. Jadi pandemi itu kemarin selama PPKM itu kan tantangannya ketika berurusan dengan kebijakan pemerintah, hal-hal yang sifatnya massa ya kan, orang banyak, event-event dan lain-lain kan nggak boleh tuh. Nah market kita sebelumnya kan di ranah itu, otomatis terpengaruh kan bang. Tapi ternyata untuk kebutuhan retail yang istilahnya kalau di bisnis itu ada B2B dan B2C kan bang. Iya Nah, benar. Yang benar. B2C kan tidak terpengaruh. Ya kan banyak yang tetap penjualannya gede-gede juga. Kenapa kita ngeluarin Kaliko akhirnya? Itu tricky juga karena belajar dari PPKM kemarin. Ini kalau kita bertahan dengan market yang seperti ini, enak nih pas lagi aman, Oke gitu. bagus marketnya. Cuma sekali ada kebijakan, wah udah. Kita harus berpikir kan gimana caranya. Oh ya, keluarinlah produk yang B2C gitu. Oke. Yang marketnya personal, orang Iya, bisa beli customer satuan. langsung Customer pop gitu. gitu. User kita anggap lah gitu. Jadi ya lebih ke adaptif aja sih. PR-nya itu lebih adaptif lah. Dan aku menariknya gini, Kaliko ini pada saat kau mengeluarkan adalah tadi sudah terkonsep dengan B2C tadi ya. Artinya Indonesia ini kan 34 provinsi. Dengan zaman digital bisa tersampaikan itu. Dan barang sekarang pun barang berpindah sudah dengan lengkap, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket ya gitu kan. Dan aku bilang tadi, sementara kau Kaliko tadi sudah memperhitungkan dengan kualitas ekspor. Artinya dengan dunia yang sangat gampang berpindah itu dan informasi cepat tersampaikan, pasarnya justru jadi bisa lebih besar kemungkinan. Cuma memang bukan kita aja pemain di pasar itu kan begitu kan. Tinggal kembali lagi, kita kan tidak ingin memaksakan kita mengambil 100% pasar itu gitu. Nggak mungkin dah. Nggak mungkin. Berarti ada market share itu pasti. Market share pasti, roti itu pasti akan terbagi kan gitu. Cuma dengan produk Kaliko itu adalah suatu smart lah. Smartnya apa? Artinya kau bisa ngambilnya ke luas, ambil aja dengan penduduk dunia ini sekian, kita nggak tahu ya, karena memang persaingan misal Cina juga banyak mengeluarkan produk-produk mainan segala macam, belum lagi negara-negara yang padat karya lainnya ya, khususnya di Asia gitu. Itu sudah menurut aku ya kembali ke selera 0,0 sekian persen aja pasar diambil itu udah ini tuh. Dan itu benar-benar smart. Tapi kamu ada tim juga yang memikirkan bagaimana langkah strategis atau itu hanya di kepala Mas Arif aja? Saat ini belum. Lagi mau nyiapin tim. Lagi mau nyiapin. Mulai nyari lah. Oke. Karena kan harus berbeda timnya. Iya. Jangan dipaksakan satu orang menghasilkan karya gini-gini. Itu namanya ya nggak akan fokus ya. Benar. Karena sekarang kontennya lebih ke, kalau sebelumnya kan custom ya bang. Jadi kita enak. Iya. Kita nggak perlu up to date. Karena permintaannya udah pasti up to date sesuai permintaan aja kita gitu. Sedangkan kalau yang ini kan kita yang harus berpikir ekstra, nyiapin produk-produk yang lagi tren apa buat anak-anak kayak gitu kan. Oh tapi tetap juga lihat itu juga ya, searching ya. Yang untuk yang Kaliko ini kita akan nyiapin tim juga untuk R&D dan lain-lain gitu. Tapi Kaliko itu adalah menurut aku ya, kita kan bicara itu merupakan terobosan smart. Kenapa? Karena bagaimanapun orang tua akan mempersiapkan wahana bermain untuk anaknya, apapun itu ya. Misalnya Gramedia aja bisa besar sampai sekarang dia menyediakan alat tulis gambar, alat-alat semua, dan itu pasti diisi dengan anak-anak yang lagi senang berkreasi kan. Dan itu Kaliko itu maksudku potensial lah. Ya sekarang dulu ada TK, dibuat lagi ada PAUD, udah ada PAUD pendidikan anak usia dini, ada lagi yang lebih dari kecil loh, penitipan bayi gitu kan. Nah itu juga gitu ya. Nah itu udah jasa juga kan, udah industri sebenarnya. Karena
pada saat dia mau nitipkan itu hitungannya bulanan, tapi dia dibekalin apa selama saya titipin? Ya pasti kan psikologi anak banyak kan. Itu memang apa ya, menurut aku langkah strategis lah. Kebutuhan itu kan bertambah kan seiring zaman. Pasti bertambah karena populasi manusia juga bertambah. Dan ya tadi benar seperti dirimu, jadi semua ada sensitifnya terhadap regulasi ya. Misalnya kalau tiba-tiba kita mau buat tas yang selama ini kita ke salah satu instansi perusahaan, tiba-tiba nggak boleh tas, kita harus buat yang apa, entah apa gitu, maka tas tadi tidak akan menjadi favorit atau mengurangin itu ya, mengurangin. Lebih kayak ini sih, bukan dialihkan dari tasnya sih ya, lebih kayak misalkan kemarin selama PPKM event itu kan dilarang semua bang. Iya. Nah, otomatis kan permintaan batal semua. Batal semua. Bahkan dari beberapa pelangganku yang pabrik nih, yang perusahaan-perusahaan, ada salah satu perusahaan gendongan bayi namanya Lilbo itu juga lumayan itu. Itu kemarin kita mau kirim aja susah gitu. Jangan dikirim hari ini ya mas gitu kan. Pabrik hari ini disuruh tutup, 1 hari buka 1 hari tutup ya. Otomatis ketika market kita terpengaruh kebijakan, kita kan juga ikut terdampak kan. Gitu. Terus misalkan kayak event-event gitu kan, pemerintah sendiri misalkan dari instansi pemerintahan ataupun perusahaan gitu, mereka ada program apa yang tiba-tiba karena kebijakan dilarang, kan otomatis dibatalin semua udah. Dan itu sangat ini ya, apa namanya ya, event itu mempengaruhi daripada orderan ke tadi apa ya, merchandise-nya gitu ya. Oke, aku thank you Mas Arif. Kita udah banyak ngobrol panjang lebar. Kita berharap teman-teman ya terinspirasi lah. Dan saya secara pribadi juga banyak masukan lah. Banyak masukan, belajar. Dan ini mudah-mudahan ya sama teman-teman yang tadi jatuh bangun itu ya, dunia usaha itu tidak ada ininya ya, tidak ada ukuran apa ya, ukuran bahwa kamu oke segini ya, pada saat belum menghasilkan kamu berjuang, pada saat menghasilkan kamu saving kan gitu-gitu ya. Karena nah itu dulu aku nggak paham itu. Iya ya. Kan privilege juga. Iya, knowledge simple kayak gitu. Kamu punya duit, ya kan, making money, saving, multiplying kan istilahnya. Iya. Nggak paham kan? Duit kita nggak paham saving. Waktu itu belum sampai ke situ. Ya namanya kita struggling sporadis lah ya bahasanya kan. Iya. Apapun gitu. Karena dari sporadis itu jadi sambil berpikir akan ketemu formulanya gitu. Tapi mentalnya akhirnya sih kebentuk sih ya, dari situ. Kalau mental tuh pasti mental pasti kebentuk. Karena ya kita percaya kenapa dunia usaha itu dikit, pengusaha itu dikit, karena memang orang cenderung tidak sanggup memanage tekanan daripada itu mental tadi itu. Misalnya duit sudah habis, bagaimana untuk mendapat lagi, menciptakan peluang-peluang tadi supaya peluang itu menghasilkan. Ibaratnya sama kita ya, dunia usaha itu sebenarnya kan menabur ya. Ya ada yang menabur dalam investasi tapi investasinya hilang. Nah sekarang apalagi mau ditabur gitu. Ya banyak hal. Dan ini ya merupakan semangat bagi pemula lah ya. Pemula ya, tidak ada pemula sih, saya sama aja ya. Orang yang sudah di atas kadang-kadang pun kejeglongnya juga ekstrim ya. Jadi roller coasternya kenceng juga ya. Ya dijalani, belajar dan terus apa ya, ibaratnya inovasi tiada henti lah. Tapi kalau bisa inovasi ya, kadang-kadang orang udah inovasinya udah bagus pun ya tinggal hati-hati di ekspansinya gitu ya. Oke, aku thank you Mas Arif. Sama-sama. Sudah datang ini dari Pemalang dan ternyata bukan orang asing di kota Semarang ya. Datang ke studio Lander Creative House ini, kita ngobrol sharing tentang dunia usaha dan ini menarik. Oke, thank you. Siap. Thank you. Sukses selalu Lander Creative.